Halo Tribuners, kali ini kita mau ngobrol santai sama Mawang. Masih inget nggak Mawang? Yang nyanyi kasih sayang pada orang tua, yang Nuna Ninu. Itu dah pokoknya. Nah, tentunya sebagai seorang seniman, Mawang dan teman-temannya ikut terdampak di rumah aja, dan soal pandemi ini tentunya bukan hal yang mudah dong buat kita semua. Nah, kita sekarang mau cari tahu gimana sih pendapat Mawang sebagai seorang musisi, sebagai seorang seniman menanggapi situasi ini. Kita pengen tahu gimana caranya dia tetap kreatif dan menghasilkan karya-karya. Oke, langsung aja kita hubungin Mas Mawang. Gimana nih Mas, di rumah aja selama corona aman kan, karya-karya segala macam masih jalan ya kayaknya, aktif juga ngupload di YouTube. Ya, itu mah ya karena nggak ada kerjaan ya itu gitu kerjaannya. Jadi sekarang semuanya dialihkan ke digital ya? Iya, emang pasti semuanya media apapun sosial pasti memenuhi kebutuhan yang harus kita lakukan gitu. Semuanya kasihan gitu. Kayak saya juga orang-orang 3 bulan terakhir main TikTok terus gitu, terus liatin namatin Instastory terus gitu ya, kasihan pengen keluar nggak bisa main TikTok 3 bulan, wah jangan. Saya Mas juga mau pasti main, semuanya. Mas mau main TikTok juga? Enggak, tapi Oh, maksudnya pernah orang-orang. dipaksa. Iya, orang-orang main TikTok, terus bukain chat, nggak ada Hmm, chat gitu terus terus tiap hari gitu. Kayak gitu kan, kasihan. udah mulai bosen ya. Ya pasti. Ya semoga Terus, aja beres saja. amin. Amin. Terus kayaknya terakhir aku nonton YouTube-nya Mas Mawang yang 3 jam itu, yang Tech Sound kalau nggak salah ya judulnya, itu aku Hmm. denger Mas Mawang tuh sempat ngajar di sekolah kan, kalau nggak salah ya. Oh iya, saya ngajar Oh. di beberapa sekolah. Oh iya, Mbak, nonton saya yang 3 jam live itu. Waduh, Iya, nggak saya ada nonton kerjaan. sambil nyiapin ini buka puasa. Oh Di iya, sambil-sambil ya. Tapi lumayan dapat insight kok dari 3 jam itu. oh iya. Iya, Iya. saya sempat mengajar di beberapa sekolah sama institusi pendidikan juga. Terus setelah corona ini, apakah kegiatan belajar mengajarnya dialihkan juga lewat digital kayak gini atau gimana, Mas? Saya udah nggak mengajar lagi. Terakhir Hmm. mengajar itu tahun kemarin. Oh, gitu gitu. Oke. Beres tahun Berarti mengajar tuh. sekarang sibuk berkarya aja ya. Eh, iya sibuk nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Ya, tapi lumayan. Kayaknya kemarin habis cover-cover juga kan. Itu mah video yang udah lama juga. Kalau misalkan ya cover-cover juga ada. Cuman kayak ngeremik lagu doang sih kayak gitu. Nah, itu Kayak lagu-lagu anak. lagu-lagu ya, lagu-lagu anak-anak itu. Itu ada Iya. tantangannya nggak sih, Mas? Kan sekarang kayak di rumah aja, inspirasi juga agak terbatas, apalagi buat orang-orang yang punya jiwa ekstrovert yang kayak harus ketemu sama orang-orang, sementara sekarang kan dipaksa di rumah terus. Nah, itu Mas Mawang kesulitan nggak? Enggak. Kalau saya enggak. Hmm. Kalau sebenarnya yang diem di rumahnya mah nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya itu yang nggak ada penghasilannya gitu. Hmm. Jadi diem di rumahnya itu nggak jadi masalah sebenarnya. Emang dari diem bikin apa gitu atau nggak nulis apa gitu di rumah, ya nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya itu nggak ada penghasilan. Ya, mungkin kayak gitu orang-orang juga sama merasakannya seperti itu. Iya sih, bener banget. Terus eh, Hmm. ada acara rencana Lebaran besok mau ngapain gitu nggak? Atau mau bikin konser musik di rumah atau gimana gitu? Ada rencana nggak? Atau ngalir aja? Kalau rencana belum ada, tapi kalau keinginan ada sih. Kayak Yang penting pengen ingin gitu. dulu. Uh, uh, pengen kalau
pengen camping, saya pengen camping sama teman-teman gitu, ngumpul camping ceria Udah aja gitu. kangen. Tapi Iya. nggak naik gunung, tapi nggak naik gunung gitu, capek. Mending Terus camping di aja. mana? Ya camping aja langsung. Gas di mana? Oh, Pokoknya di pegunungan tapi bukan naik gunung gitu. oh ya, Di paham, lembah. paham, paham, paham. Ya kayak gitu. Gitu pengennya Terus mah. iya sih ya, kayak udah pasti rencana udah banyak banget karena ya udah nggak kemana-mana, terus Hmm, udah menyusun banyak rencana. Semoga segera terwujud ya, amin, amin. camping, amin. Amin, Terus doanya juga. iya, amin. Pernah lihat poster ini nggak, Mas? Kelihatan nggak? Hindari Hindari corona. apa itu? Hindari. Aku bacain ya. Iya, iya. Hindari corona, tetaplah hidup walau tidak berguna. Enggak, belum tahu. Belum tahu. Iya, Hmm, pokoknya sempat ada tuh poster-poster kayak gini, yang hindari corona, tetaplah hidup walau tidak berguna. hmm. Eh, di masa di rumah aja ini ngerasa berguna nggak sih? Apakah Mas Mawang ngerasain juga kayak fase di mana kayaknya hidup gini-gini terus ya di rumah aja gitu. Sempat ngerasain fase bosen yang sampai segitunya atau enggak? Enggak sih, maksudnya kalau bosan mah pasti ada bosan. Cuman karena teman-teman suka masih ada di sini sih, jadi masih Hmm, sharing atau enggak apa gitu, mengerjakan hal-hal yang lain. Terus kalau misalkan ada masalah itu kita sebut pandemi ini adalah suatu masalah, tapi bagaimana masalah ini menjadikan masalah yang baru gitu dan hmm. berbangkitan kayak kayak apa kayak bikin hal-hal yang baru juga gitu, seperti itu, bikin dari masalah baru bikin hal yang baru lagi gitu. Nah, Bikin seperti itu. dari masalah baru, bikin hal yang baru lagi nih. Contoh konkretnya apa nih? Ya kayak gini nih, sebelumnya kita belum pernah ketemu gitu, kita langsung live Zoom terus apa gitu kan, ini adalah fenomenal yang baru lagi, yang baru sebenarnya, Oh, yang belum, yang orang udah mengenalnya sebenarnya, tapi sekarang jadi lebih meluas gitu, kayak Zoom, berarti kita kita secara virtual gitu, berkarya secara virtual, apapun nggak usah secara live juga, jadi banyak banyak apa banyak kebaruan-kebaruan juga sih yang menurut saya ada, walaupun dari segi sekarang gitu. berarti Gitu. ini namanya kayak the new normal ya, kayak kita mulai Hmm. berdamai dengan situasi dan menyesuaikan diri. Iya, tapi kan yang kalau misalkan udah terlalu nyaman gitu ya, kalau misalkan kita udah terlalu nyaman, udah kayak gini aja gitu, atau enggak ya Hmm. seenggaknya pernah pernah melewati hal seperti ini, dan pasti hal-hal yang kayak gini pasti berlanjut gitu. Iya, Si pandeminya mungkin kata saya bisa lewat gitu, tapi kebiasaan orang-orangnya pasti masih berlanjut gitu, yang sering ngapain gitu, yang sebelumnya dari pandemi ini sering ngapain jadi sekarang ini, dan pasti ada continuity-nya ke depannya, pasti ada gitu. Dan akses-akses kayak virtual-virtual buat ketemu orang secara jarak jauh juga sekarang uh, non jadi dimanfaatkan sekali gitu, dan mungkin kedepannya hmm. juga pasti seperti itu. Iya sih, dengar-dengar juga ada kabar kalau misalnya pun kita semua sudah kembali masuk kantor, kembali masuk sekolah, kuliah, kayak yang virtual-virtual ini masih tetap berjalan dan kayak jabat Iya. tangan juga kayak belum disarankan. Mm, iya, kayak gitu ya, sama-sama belajar sih sebenarnya. Belum bisa menyocokkan, kayak mungkin kita belajar di rumah kayak orang-orang yang masih kuliah atau enggak yang masih sekolah, ini ngapain, ini harus ngapain gitu ya. Belajar di rumah gini, Bingung. liatin ini bingung. Secara kontak fisik gitu. Selama saya ngajar juga gitu kan,
harusnya ya gimana cara penegurannya kayak gini kan ada non secara cara apa ya, secara langsung mungkin ya. Nah mungkin ini biasanya nggak langsung kayak gimana, ya harus apa, harus mulai ada kebiasaan-kebiasaan baru lah gitu. Oh ternyata ini adalah hal yang biasa gitu. Dan ini sebenarnya sekarang belum dari pertama mungkin nggak biasa, sekarang ya udah kayak gini, mungkin rasanya kuliah online gini dan udah ada pengalaman yang lainnya juga sama. Iya sih, benar-benar. Terus nih Mas, kan banyak banget musisi yang udah mulai mengkaryakan situasi pandemi ini, kayak misalnya bikin lagu di rumah aja atau bikin lagu-lagu yang bikin karya-karya yang berkaitan sama ini. Mas Mawang sendiri punya ide atau gimana nggak? Kayaknya aku kepikiran deh bikin lagu soal bosen, soal kuliah di rumah aja gitu. Cepet terbesit nggak? Ya, enggak. Terbesit ya? ada, terbesit ada, tapi tujuannya yang berbeda aja sih. Bukan karena saya kepikirannya dari masalah baru tadi, dari masalah baru tadi membuat hal yang baru lagi gitu. Jadi masalah baru itu mencari masalah baru itu harus gitu, tapi menjadi sesuatu yang baru lagi gitu. Itu asas. Jadi ngambilnya secara universal aja. Kalau yang lainnya kan kalau yang emang udah banyak yang bikin karya tentang si corona ini atau si pandemi ini, diam di rumah aja, udah banyak bagi saya. Dan bagaimana kepikiran, tapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Nggak hanya dari toh itu terus gitu. Pengennya, tapi belum saya lakukan. Ya, pelan-pelan dulu ya. Kayak kita harus realize, harus sadar dulu, membaca suasana, terus pelan-pelan. Ya, karena apa ya? Kalau misalkan terlalu jorok bagi saya kalau misalkan menyebutkan situasi ini seperti apa, tapi lebih baik menggambarkan situasi ini seperti apa gitu. Kalau misalkan lebih apa ya, lebih menarik aja kalau pengennya menggambarkannya dari hal yang bukan kita udah diam aja di rumah atau corona itu emang udah bagi saya semua orang juga udah tahu gitu, ini corona ini diam di rumah aja, tapi penggambarannya atau dari wilayah sastranya atau dari wilayah apanya gitu ya, mengatakannya dari hal yang lain, kepengennya tapi belum aja, tapi belum aja ya. Tapi selama di rumah aja ini udah sempet bikin lagu baru belum? Soalnya aku sempet ada denger lagu baru, tapi nggak ngerti itu, siapa tahu udah ditulis lama kan? Ya, sebenarnya lagu-lagu baru yang saya di-upload di YouTube secara live itu udah lama. Tapi kalau yang sekarang saya bikin juga ada yang baru juga, ada beberapa. Tapi masih proses ya? Belum dipublish? Masih proses. Belum. Semua yang album yang pertama juga belum dipublish semua. Totalnya bertahap. Semuanya ada bertahap. Semuanya ada 13 lagu, yang baru dipublish cuma ada 7 lagu mungkin. 7 sampai 8 lagu. Yang lainnya belum. Yang lainnya belum belum pada tahu. BTW aku suka ini nih, lagu yang Haikal yang cantik, berasa ini dipanggil. Berasa dipanggil. Berasa dipanggil. Kenapa, Mbak? Tapi lagu-lagunya mind blowing sih. Terus ada tips nggak Mas buat teman-teman yang mungkin mampet kreativitasnya selama di rumah aja?
Mungkin ada sepatah dua patah kalimat. Apa ya, buat teman-teman, kalau misalkan nggak tahu, bingung mau ngapain, sama kayak saya, kenapa saya nulis gitu, sama bikin lagu, karena saya nggak ada kerjaan, gitu aja. Yang karena nggak ada kerjaan lain gitu, mungkin, dan jadi masalah, harus mencari sesuatu masalah baru gitu, masalah-masalah yang baru gitu. Kalau misalkan ya mencari masalah baru itu karena karya lahir atas dasar masalah gitu ya, yang kita miliki atau orang yang mengalami gitu, atau enggak secara empirik kita, ya jadikan sesuatu hal yang apa ya, yang mempunyai kapasitasnya masing-masing gitu, dari segi apapun, dan harus mempunyai suatu pemikiran original kalian masing-masing juga gitu. Iya, benar-benar. Gitu sih. Berarti aku nangkepnya dua ya. Yang pertama kayak ya lakuin yang kalian suka dan kalian bisa. Dan yang kedua ini kita harus kayak perbanyak merenung dan pakai hati. Kayak ketika melihat sebuah situasi kita renungkan pakai otak dan kita rasakan pakai hati, dan kayak pasti akan ada pertanyaan, dan dari perenungan itu bisa aja dijadiin sebuah karya atau sesuatu gitu kan ya? Iya. Kalau nggak salah tangkep. Kalau dari segi pengkaryaan kan ada yang secara spontanitas, ya ada juga yang secara benar-benar dipikirkan, atau enggak ya kita membuat suatu literaturnya sendiri itu, melihat suatu kejadian atau apapun. Nah dengan itu kan cara setiap orang pasti berbeda-beda, dan setiap dari pembentukan dari beberapa wilayah pengkaryaannya juga pasti berbeda-beda. Bahkan saya juga melakukan itu pasti berbeda-beda. Bagaimana senyamannya kalian, se-enjoy-nya kalian sebenarnya. Bukan dari unsur keterpaksaan, tapi keterpaksaan pasti ada juga gitu. Gitu sih. Oke, berarti kuncinya juga enjoy terus. Iya sih. Bagi saya itu sih, enjoy. Enjoy lah, enjoy. Enjoy, apa tuh bedanya enjoy sama enjoy? In apa? In itu di dalam, joy itu kenikmatan ya, berarti kenikmatan di dalam berarti. Menikmati, ya kita include di dalam ini ya. Iya, bisa jadi lah. Apapun lah. Oke, terus dari hari-hari di rumah aja ini, aktivitas apa yang paling ditunggu Mas Mawang? Pasti sih kayak kumpul teman-teman, latihan, manggung pasti, sama ya ngebaur sama teman-teman sih. Bikin biasanya kan bikin sesuatu di event gitu, bikin kecil-kecilan kayak gimana, nah gitu. Atau enggak cuman kayak teman, bahkan ada yang adik-adik kelas saya yang saya nggak tahu siapa gitu, suka ada yang minta sharing gitu tentang wilayah pengkaryaan dia, mau ujiannya gitu. Suka ada juga gitu, masalah skripsinya. Iya kayak gitu-gitulah. Oke. Iya sih, kayaknya udah mulai merindukan, tapi ya kita punya masalah baru dan yang melihat itu dengan kotak yang baru. Ya harus adaptasi. Oke, Mas Mawang, terima kasih silaturahmi online-nya. Terima kasih juga Mbak. Semoga sehat-sehat selalu. Iya, amin. Amin. Oke. Semoga cepat terwujud cita-cita untuk kumpul-kumpul sama teman-temannya. Semoga karya-karyanya juga cepat diproses, jadi pendengar-pendengar merasa terhibur. Amin. Oke. Terima kasih Mas Mawang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Oke, thank you. Nah itu tadi Tribuners, kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Mawang, Pak Mawang, Kang Mawang, ya tuh pokoknya. Dan kita udah dapat beberapa intisarinya, bahwasanya kita harus beradaptasi dan gimana caranya biar kita tetap dapat inspirasi dan tetap kreatif, tetap produktif di tengah masa pandemi ini. Yang pertama otomatis kita harus menikmati, kita harus enjoy. Mengeluh pasti tuh ada kerinduan sama teman-teman, kerinduan untuk hidup seperti dulu tentunya ada, tapi sebagai manusia kita juga harus pintar dan mampu beradaptasi dengan situasi terkini. Dan tentunya ketika melihat sebuah masalah, kita bisa berpikir dan merasakannya sehingga jadi bentuk perenungan yang mungkin bisa dikaryakan. Oke, itu aja tadi diskusi sama Mawang. Kalian bisa ambil banyak hal dari obrolan kita tadi. Sampai jumpa Tribuners di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.